Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Yesus selamanya. 恭喜发财，新年快乐！天主开福你，恭喜恭喜恭喜！Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan tahun baru Imlek 2573. Imlek sudah dirayakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Sebagian meyakini tahun baru atau Imlek itu berasal dari dinasti Shang. Itu tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Ketika orang-orang mengadakan upacara pengorbanan sebagai wujud hormat kepada Tuhan dan leluhur, ritual ini dilakukan di awal tahun atau akhir tahun. Kemudian pada era dinasti Shung, Imlek dirayakan bukan hanya sebagai bentuk pengorbanan kepada Tuhan dan leluhur, tetapi juga sebagai momentum mempersembahkan hasil bumi sebagai bentuk ucapan syukur dan tanda terima kasih atas panen yang masyarakat terima waktu itu. Nah, selain itu ada mitos juga yang mengiringi kemunculan perayaan Imlek. Mengutip Chinese New Year menurut legenda, di setiap malam tahun baru akan datang monster yang bernama Nian. Nah, Nian ini akan memakan hasil panen, merusak segala sesuatu, bahkan memakan manusia. Nah, kebanyakan orang akan bersembunyi masuk ke dalam rumah, mereka bersembunyi di dalam rumah. Nah, waktu itu ada seorang anak yang berani keluar menghadapi monster ini dengan pakaian merah dan membunyikan petasan. Setelah itu keesokan harinya ini menjadi tradisi yang dirayakan terus, saudara. Nah, biasanya dalam perayaan Imlek pasti tidak lupa angpau. Nah, angpau itu saudara amplop merah yang dalamnya ada uang. Nah, hari ini saya mau menyerahkan angpau juga kepada saudara-saudara saya yang bersama-sama kita dalam acara ini hari ini. Puji Tuhan. Kyunghi. Iya, iya. Di balik kameramen juga mereka mendapatkan angpau ini. Iya. Puji Tuhan. Nah, orang-orang merayakan keselamatan hidup mereka dengan menyalakan lebih banyak petasan biasanya waktu itu. Makanya kalau Kyunghi identik dengan warna merah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang
yang layak untuk ku sembah. Wo Pai Ni, Wo Pai Ni, Reo Ni Beite, Wo Pan Chan Ne, Wo Pai Ni, Wo Pai Ni. Kami tinggikan nama-Mu dan kami bersyukur. Dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Di Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari Filipi 4 ayat 13 ini kita dapat belajar sesuatu yang penting dalam memasuki tahun yang baru di masa pandemi dan goncangan ekonomi yang sedang melanda dunia ini. Dalam satu ayat ini yang singkat ini ada makna yang begitu dalam dan menarik untuk kita pelajari dengan memperhatikan beberapa kata penting dari ayat ini. Yang pertama, segala perkara. Bahasa Yunaninya panta. Ini merujuk pada segala sesuatu, yaitu bukan saja perkara-perkara kecil tapi juga perkara-perkara besar. Atau berbagai masalah apapun dalam hidup ini. Yang kedua, kutanggung. Iskua. Yang mengandung makna memiliki kekuatan atau kemampuan atau kapasitas. Dari menggabungkan segala perkara dan kutanggung ini dapat disimpulkan bahwa Paulus yang memiliki kemampuan, kekuatan atau kapasitas untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Apapun, baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Yang ketiga, di dalam. Di dalam itu yang merupakan syarat. Hanya dengan berada di dalamlah orang yang bersangkutan dapat mengalami apa yang dijanjikan itu. Makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, yang memberi kekuatan. Endunamo. Ini menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan. Yang memberi kekuatan kepada orang yang berharap. Dalam hal ini, oknum itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang saya kasihi, Tuhanlah, Allah lah yang menjadi sumber kekuatan, yang memberikan kekuatan itu kepada manusia. Yang memenuhi syarat tentunya, saudara. Yaitu mereka yang berada di dalam Dia. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di tahun Imlek ini, di dalam perayaan Sinja ini, apakah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau engkau sudah menerima itu, engkau punya kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan kuasa Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Kuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Manusia mempunyai banyak keterbatasan. Amin, saudara. Dan kelemahan secara alamiah. Dan itulah yang membuatnya tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup dalam hidup ini. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan fisik. Dengan tubuh yang bisa sakit dan bisa lemah. Keterbatasan mental kita yang mengalami gangguan fisik dan jiwa, saudara. Yaitu kita bisa menyerah. Kehilangan pengharapan dan menjadi putus asa, stres serta galau. Bahkan keterbatasan finansial, keuangan, kemungkinan tabungan atau investasi bisa saja lenyap dengan sekejap karena jatuhnya nilai yang tak terprediksikan. Selain banyak lagi keterbatasan-keterbatasan lainnya, kita pun tidak memiliki kesanggupan untuk memprediksi hal-hal yang akan datang di masa depan ini. Oleh itu saudara yang saya kasihi, memasuki di tahun 2022 ini, 2573 tahun Imlek. Memasuki Sintia ini, segala keterbatasan saudara, inilah yang membuat kita menjadi takut, panik, lemah fisiknya, stres, bahkan sampai tidak sanggup untuk berdiri atau bertahan. Saat terjadi berbagai hal yang menggoyahkan hidup kita. Dalam hal inilah bukan saja masalah-masalah yang besar yang dapat melemahkan kita, tetapi juga masalah-masalah yang kecil kelihatannya, saudara. Nah, syukurlah saudara, saya mau rindu mengingatkan kita. Di hari Sintia ini, yuk milikilah Tuhan yang berkuasa dan tidak terbatas. Sang Juru Selamat. Yesus Kristus, sumber kekuatan yang sanggup menolong kita dengan memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Tuhan. Karena faktor keberadaan Tuhan menjadi sumber kekuatan inilah yang patut yakin bahwa memasuki tahun baru ini pasti membawa kita ke dalam the new breakthrough. Terobosan-terobosan yang baru. Dengan perayaan Sintia, saya berharap setiap kita akan mengalami terobosan baru dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dan juga dalam bisnis dan usaha saudara. Nah, mengapa di dalam Tuhan, ya, tahun baru ini pasti membawa terobosan yang baru bagi kita? Nah, saudara, yang pertama, orang benar mampu beradaptasi. Orang benar mampu beradaptasi. Saya ingat pada awal pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 lalu, saat diumumkannya kebijakan work from home. Banyak orang menjadi panik, saudara ya. Takut dan khawatir. Nah, kepanikan dan ketakutan ini terlihat. Dengan begitu banyaknya orang yang memborong bahan pokok makanan. Antrian yang mengular di pasar-pasar swalayan. Dengan kereta dorong yang penuh dengan barang-barang sembako. Seolah-olah saudara, esok harinya sudah tidak ada lagi bahan makanan di pasaran. Seiring dengan berjalannya waktu saudara, orang-orang sudah tidak lagi mengantri panjang di pasar swalayan sekarang. Mereka lebih waspada dan berjaga-jaga untuk tidak lagi pergi dan mengunjungi tempat-tempat umum termasuk pasar-pasar swalayan. Kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan keadaan, situasi yang belum banyak berubah sampai hari ini. Bahkan nambah varian yang baru. Malah masih terjadi peningkatan jumlah pasien COVID. Tetapi ada perubahan respon ke arah yang lebih baik. Nah saudara, manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap keadaan. Bahkan membangun suatu gaya hidup yang baru. Demikian pula dengan kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Atau menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Tuhan telah tersedia kemampuan
hikmat dan kekuatan bagi kita untuk beradaptasi di era masa pandemi ini dengan new normal di masa pandemi. Puji Tuhan. Renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dalam naungan kepaksaanmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Yang kedua, saudara, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 19b mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan punya maksud dan rencana. Di dalam Tuhan, kita bisa yakin bahwa kehendaknya pasti baik. Amin saudara, dan sempurna. Karena itu kita patut pula bahwa dalam keadaan apapun, situasi apapun, kesulitan apapun, bahkan kemustahilan apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan kehendaknya. Itu sebagai sesuatu yang baru. Nah, kesulitan atau kemustahilan atau kemasalah atau kesengsaraan bukanlah akhir kisah hidup kita, saudara. Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang baru yang merupakan kehendaknya atas hidup kita. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hal yang ketiga, saudara, Tuhan punya rancangan yang baik dan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Amin, saudara. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Apalagi memasuki tahun yang baru ini, saudara. Inilah prinsip dan jaminan yang dapat senantiasa kita pegang di dalam Tuhan, saudara. Kita sedang berada di dalam rancangan Tuhan yang baik, yang penuh dengan harapan. Termasuk, saudara, dalam memasuki tahun yang baru, walaupun banyak hal perubahan terjadi, mungkin ekonomi yang merambat hari-hari ini. Tapi saya mau katakan pada saudara, di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang baru, sehingga terobosan-terobosan yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari saudara, kita yang sudah diselamatkan, saya rindu setiap kita mengalami jaminan ini, bahwa Tuhan akan memberkati. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Bukanlah sekedar ucapan di bibir, saudara, tetapi kebenaran Tuhan bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Segala perkara, termasuk kehidupan di zaman new normal di masa pandemi ini, dapat kita tanggung dan dapat kita lewati dengan baik. Bahkan membawa terobosan-terobosan baru bagi kita yang berada di dalam Tuhan. Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau berdoa bagi kita. Yuk saudara, di hari Sinja ini mari buka hatimu. Terima urapan Tuhan. Terima terobosan yang baru. The new breakthrough dalam hidupmu. Dan saya ingin percaya, mulai hari ini hidupmu akan dirubah oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini mau berdoa setiap umat-umatmu. Kau jamah mereka pribadi lepas pribadi. Di saat kami merayakan tahun baru Imlek, merayakan Sinja Tuhan. Tahun yang baru. Biarlah Tuhan ada terobosan-terobosan yang baru Kau berikan bagi setiap anak-anakmu. Dalam usaha, dalam studi, dalam berbagai kehidupan. Biarlah terobosan-terobosan baru boleh terjadi. Dan pengharapan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap umat-umatmu. Kau jamah, Roh Kudus, Kau jamah pribadi atas pribadi. Pulihkan, sembuhkan, berkati melimpah-limpah. Apa saja yang diperbuatnya, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah
sembah, sujud kepadamu.